Oke, selamat datang di mata kuliah Digital Image Processing. Di week kedua ini kita akan membahas mengenai materi lanjutan kita tentang Digital Image Processing. Di week pertama kemarin kita sudah berkenalan tentang mata kuliah di Digital Image Processing itu sendiri. Kita juga sudah berkenalan dengan bahasa pemrograman Python. Kali ini kita akan masuk ke materi terkait pemrosesan citra digital, ya, teknik-teknik yang ada di Digital Image Processing. Oke, ini teknik-teknik yang kita lakukan ini, kita akan mulai dari yang mudah terlebih dahulu. Ya, nanti kita akan menggunakan satu library yang ada di bahasa pemrograman Python, yaitu OpenCV. Dan nanti kita akan coba buat code-code sederhana dulu untuk menggunakan OpenCV. Oke. Yang akan kita bahas hari ini, kita akan belajar mengenai intensity transformation. Nanti kita akan coba mengolah data-data pixel yang ada di image, mulai dari pixel yang grayscale dan juga yang color image. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, ini seperti yang dikatakan oleh David Lindsay. It makes all the difference whether one sees darkness through the light or brightness through the shadows. Oke, artinya adalah kita bisa melihat sesuatu, di mana sesuatu itu sesuatu yang terang di sesuatu yang gelap, dan juga sebaliknya kita bisa melihat sesuatu yang gelap saat ada sesuatu yang terang. Nah, seperti itu. It makes all the difference whether one sees darkness through the light or brightness through the shadows. Seperti itu. Oke, yang akan kita pelajari ya selama satu pertemuan kali ini, yaitu kita akan mempelajari apa itu digitalization ya. Digitalization itu merupakan teori ya, teori istilah untuk digital image processing. Ya, kita akan mengcapture sebuah image dan kita akan simpan di komputer kita, itu kita sebut sebagai digitalization. Ada juga nanti kita akan belajar mengenai image enhancement ya. Digitalization, setelah itu kita akan belajar image enhancement. Image enhancement ini adalah kita akan memperbaiki citra ya, memperbaiki image dengan teknik-teknik tertentu dengan mengolah pixel dari image tersebut. Dan juga nanti kita akan belajar beberapa image enhancement ya, teknik-teknik image enhancement, dan juga kita akan belajar mengenai point processing. Nah, kaitannya adalah image enhancement dan point processing itu sama sebenarnya. Kita melakukan image enhancement, kita gunakan point processing. Ya, point processing itu kita akan mengolah, kita akan memproses pixel dari image kita. Oke ya. Nah, digitalization itu apa sih sebenarnya? Digitalization itu adalah ada dua cara ya, ada dua tahapan untuk melakukan digitalization. Digitalization itu sebenarnya adalah kita menangkap sebuah gambar, ya, gambar itu merupakan sinyal analog ya, analog signal. Setelah itu kita akan capture, kita simpan ke dalam bentuk digital, yaitu dalam bentuk image. Ya, image itu nanti terdiri dari pixel di dalamnya. Nah, untuk melakukan digitalization ini kita butuh yang namanya sampling and quantization. Nah, ini tidak bisa dipisahkan. Kita melakukan sampling dulu, kita capture image-nya dulu, setelah itu kita kuantisasi. Kuantisasi adalah kita dari image yang sudah kita capture tersebut, kita coba convert ke dalam bentuk pixel, seperti itu. Kan namanya quantization. Kita akan mengubah image itu menjadi bentuk angka. Ya, angkanya berupa pixel value-nya. Ya, ini sampling adalah seperti ini ya. Jadi ada sebuah image ya. Setelah itu kita capture pakai kamera, terus kita dapatkan data samplingnya. Nah, dari sampling itu kita bisa petakan bahwa sebenarnya kalau gambar kita atau resolusi kamera kita adalah, anggap saja ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pixel dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kali 12 pixel. Misalnya kamera kita resolusinya segitu ya, kita bisa capture dan kita punya banyak pixel di sini nantinya. Ya, ini sampling. Sedangkan ya ini dari sampling tersebut kita nanti akan melakukan kuantisasi ya. Dari sampling yang sudah kita dapatkan ya, image yang sudah kita dapatkan tersebut kita akan ubah dalam bentuk value, pixel value ya. Nah, pixel value-nya ini bisa berupa angka mulai dari 0 sampai 255. Jadi ada sekitar 256 gray levels. Nah, kalau nilainya 0 berarti dia gelap,
nilainya 255, nilainya dia terang atau putih seperti itu. Oke. Ya, summary-nya adalah ya intinya adalah digitalization itu adalah kita mengcapture sebuah gambar ya dan kita ubah ke dalam bentuk digital sehingga gambar tersebut bisa kita olah menggunakan beberapa teknik digital image processing. Yang akan kita olah adalah berupa pixel value dari image yang kita capture tadi. Oke. Oke, setelah itu kita akan berkenalan tentang OpenCV ya. OpenCV ini merupakan sebuah library ya, singkatan dari Open Source Computer Vision Library. Nah, OpenCV ini bisa kita gunakan di bahasa pemrograman Python. Nah, gunanya apa kita menggunakan library OpenCV ini? Kita tidak perlu membuat coding dari awal ya. Kita tinggal panggil beberapa metode, beberapa fungsi, dan beberapa ya metode, function, dan juga beberapa mungkin variabel yang bisa kita gunakan langsung untuk mengolah sebuah digital image. Nah, kita nggak perlu coding dari awal, kita nggak perlu coding from scratch ya. Kita hanya mungkin tinggal memanggil beberapa library tersebut untuk mengolah digital image kita seperti itu. Ya, tujuannya adalah kita akan lebih mudah untuk mengolah gambar tanpa harus membuat codingnya dari awal. Sebenarnya OpenCV ini bisa kita gunakan bukan hanya di bahasa pemrograman Python. Kalau kita gunakan .NET juga bisa kita gunakan OpenCV sebagai library-nya. Jadi OpenCV ini bisa digunakan di beberapa bahasa pemrograman ya. Karena kita fokusnya menggunakan bahasa pemrograman Python, jadi kita akan menggunakan OpenCV untuk versi Python. Dan OpenCV ini BSD license product ya. Jadi dia lisensinya sebenarnya open source ya. Jadi kita bisa gunakan. Namun memang kalau BSD license ini kita harus tetap menyertakan lisensi dari OpenCV itu sendiri. Jadi kita tidak boleh kalau misalnya kita menggunakan OpenCV terus kita klaim program ini milik kita, tidak bisa seperti itu. Karena di dalamnya kita menggunakan library OpenCV. Jadi tetap kita lisensinya di bawah lisensi OpenCV seperti itu. Oke, kita langsung coba saja bahasa pemrograman Python menggunakan OpenCV ya. Oke, kita langsung coba saja di sini. Nah, misalnya ini saya mau berikan dulu judul teks di sini ya. Intro to OpenCV. Oke. Nah, untuk menggunakan OpenCV kita harus memanggil library-nya dulu, yaitu import cv2 ya. Kita juga import matplotlib ya. Kalau kalian ingat kemarin matplotlib ini kita gunakan untuk show image ya, menggunakan library matplotlib. Nah, mymatplotlib.pyplot splt seperti ini. Oke, kita run. Kita akan coba untuk membuka image ya. Kemarin di pertemuan week 1 kita sudah belajar caranya kita memanggil image menggunakan library PIL ya, Python Image Library. Tapi di sini kita akan coba menggunakan library-nya OpenCV untuk menampilkan, membaca dan menampilkan image ya. Membacanya menggunakan OpenCV, nanti menampilkannya kita menggunakan matplotlib. Oke, seperti biasa kita definisikan dulu lokasi dari gambar kita. Misalnya ini saya menggunakan gambar yang ada di directory Google Drive kita. Kita pastikan dulu bahwa Google Drive kita, direkturnya sudah kita mounting. Nah, ini kebetulan punya saya belum. Jadi saya mounting dulu. Oke, sambil tunggu proses mountingnya, kita bisa lanjutkan code kita. Ini saya taruh di sini ya, di dalam folder Colab Notebooks, data. Oke. Jadi saya mau membaca, jadi direktori ini agar saya tidak perlu menuliskan berulang kali, saya simpan di sebuah variabel dir saja. Nah, ini img ini kita gunakan untuk mendapatkan file gambarnya. Jadi caranya adalah cv2.imread. Nah, direktorinya apa, plus nama filenya apa. Jadi nama filenya misalnya saya mau memanggil
itu ya, gambar anjing .jpg seperti ini. Oke, ini sudah terbaca ya, image-nya sudah tersimpan di dalam variabel img, tapi belum kita show dengan cara plt.imshow img seperti ini. Oh ini, sorry ini kurang directory ya, kurang garis miring ya. Oke, saya coba lagi. Oke, ini tampil. Sebenarnya gambarnya bukan ini ya, kalau kita lihat di sini, image-nya itu bukan warnanya seperti ini. Data 00 puppy. Ini coba kita tampilkan. Harusnya tampilannya seperti ini. Nah, harusnya tampilannya seperti ini. Kenapa kok waktu tampil jadi warna biru? Hal ini dikarenakan kalau kita menggunakan OpenCV, image kita itu bukan RGB, tapi BGR. Bukan RGB, tapi BGR. Kalau kita menggunakan PIL kemarin, itu secara default kita, waktu kita mau baca file image, itu langsung urutan array-nya itu adalah red, green, dan blue. Karena color image itu ada 3 layer, red, green, and blue. Kalau kita menggunakan PIL. Sedangkan kalau menggunakan OpenCV, ya, image kita, layernya berbeda urutannya. Layernya jadi BGR, blue, green, sama red. Sedangkan Matplotlib ini secara default kalau kita mau show menggunakan Matplotlib, itu dia menggunakan RGB, urutan layer color-nya. Sehingga kita perlu ubah dulu IMG ini, yang semula dia layar urutannya adalah BGR menjadi RGB. Nah, caranya gimana? Caranya kita langsung saja pakai variabel baru, ya, mgrgb sama dengan cv2.cvtcolor img, ya, koma cv2.color bgr to rgb. Nah, kita konversikan bgr to rgb. Kita eksekusi. Oke. Nah, setelah itu kita coba show lagi ya, menggunakan plt imshow img rgb. Nah, ini warnanya sudah benar. Karena urutan layarnya, color-nya kita sudah ubah menjadi RGB. Seperti itu. Oke. Kalau kita pengen tahu sebenarnya tipe dari IMG RGB ini, variabel IMG RGB itu, sebenarnya apa sih? Harusnya dia kan array ya. Harusnya dia array. Kita coba print ya, tipe dari IMG RGB itu apa? Ya, sebuah NumPy ya, NumPy array. Kemarin juga sudah saya jelaskan mengenai NumPy ya. Kalau kita mau import image, filenya itu dalam bentuk array, ya kan? Array-nya itu merupakan pixel isinya. Ya, value pixelnya kita simpan di sebuah array. Seperti itu. Kita pengen tahu shape dari atau bentuk atau ukuran dari IMG RGB itu berapa sebenarnya, resolusinya. Kita bisa menggunakan IMG RGB shape. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa pixel value ya, ukuran dari IMG RGB ini, ukuran dari gambar anjing ini, itu adalah 1300 dikali 1950. Dan dia ada 3 dimensi. Nah, 3 dimensinya itu merupakan merepresentasikan layer color-nya atau layer warnanya, red, green, sama blue. Ada 3 dimensi di sini. Seperti itu.
Kalau misal saya mau print ya, IMG RGB itu jadinya seperti apa? Nah, dia akan berupa pixel ya di sini. Oke, kalau kita lihat di sini, ini pixel yang pertama itu menandakan pixel yang untuk pixel 0,0 dia punya 3 value. Value 95 ini nilai red-nya, 81 nilai green-nya, 78 adalah nilai blue-nya. Gitu ya. Sedangkan 97, 83, 80 ini itu merupakan nilai atau pixel dari indeks ke 0,1 ya, 0,1. Jadi di sebelahnya sini kecil ya, di sini itu nilainya untuk red-nya 97, green-nya 83 dan blue-nya 80. Kalau misal saya pengen coba di sini, misalnya saya mau tampilkan, misalnya ya, ini saya mau tampilkan pixel ke pixel ke 0. Saya untuk menampilkan ini ya, untuk menampilkan pixelnya ya, misalnya IMG RGB ini saya mau tampilkan untuk pixel ke 0,0 dan red value. Red value-nya berapa? Harusnya 95. Ya, 95 ya. Sedangkan kalau misalnya saya ingin tahu pixel 0,0 untuk nilai green-nya itu berapa? Harusnya nilainya adalah 81. Oke, sedangkan untuk blue-nya 78. Sedangkan untuk pixel yang indeks ke 0,1 untuk nilai red-nya berapa? Kita lihat 97. Oke ya. Green-nya 83, blue-nya 80 dan seterusnya seperti itu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, ini misalnya saya mau ubah gambar ini, image ini ke dalam bentuk grayscale. Karena memang untuk awal ini kita akan coba bekerja di image yang grayscale. Warnanya hanya hitam dan putih. Dan resolusinya, pixel value-nya nilainya rentangnya mulai dari 0 sampai 255. 0 itu hitam, 255 itu putih. Nah, untuk melakukannya, saya butuh untuk mengkonversikan dulu. Jadi saya coba buat satu variabel baru lagi untuk menampung gambar grayscale-nya. Saya namai img gray sama dengan cv2.cvtcolor img rgb. Jadi image RGB tadi yang gambar anjing yang sudah saya konversikan dalam bentuk RGB, saya coba ubah ke dalam bentuk grayscale. cv2.color underscore RGB to gray. Terus saya coba tampilkan PLT IMSO menggunakan IMG Gray. Dan jangan lupa kalau kita menggunakan matplotlib ya, PLT ini matplotlib, kita harus tambahkan CMap di sini. CMap sama dengan Gray. Oke, jadinya gambar grayscale di sini. Oke ya. Nah, yang angka terakhir misalnya saya ingin menyimpan, saya ingin simpan ini ya, image-nya yang sudah saya ubah ke dalam bentuk grayscale, saya simpan ke directory Google Drive saya. Caranya ya tinggal digunakan code ini, jadi kita bisa menggunakan cv2 ya, cv2.imwrite here plus direkturnya tadi, misalnya saya beri nama 00 puppy gray.jpg. Oh, ininya kurang satu ya. Yang mau saya simpan adalah image-nya img gray. True. Kita coba lihat di sini harusnya setelah kita refresh ya, harusnya nanti muncul. Ini ya, gray. Saya coba download image-nya. Oke, gambarnya ini. Gray. Jadi seperti itu untuk pengenalan mengenai OpenCV ya.
Jadi kita bisa selama 1 semester ini kita akan gunakan OpenCV ya, library OpenCV ini untuk memproses citra ya atau digital image. Ya.